Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Wahyuni selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi efektif. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai hasil observasi penyelenggaraan SOAP di Rumah Sakit Jasa Kartini. Saya Ariantana Utari selaku moderator akan membimbing jalannya kegiatan ini. Adapun rangkaian acara pada kegiatan kali ini terdiri dari pembukaan, penyampaian hasil observasi, dan penutup. Kita langsung saja memasuki acara pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki rangkaian acara yang kedua, silakan untuk para penyaji materi untuk memperkenalkan diri masing-masing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agni Dikastiani. Nama saya Muhammad Badruzaman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Humayra Fira Azahra. Nama saya Sal Muhammad Warnoyo. Acara selanjutnya adalah penyajian hasil observasi. Saya persilahkan kepada penyaji untuk langsung menyampaikan hasil observasinya. Identifikasi peran PMIK dalam SOP hanya sebagai penganalisis dokumen seperti kelengkapan dokumen atau kesinambungan isi dokumen pasien. SOAP tidak dilakukan dengan PMIK, hanya dilakukan oleh PPA yang berwenang seperti dokter, gizi, farmasi, perawat, dan PPA lain-lain yang berhubungan. Ada dua kajian SOAP. Yang pertama, kajian medis SOAP pertama 24 jam setelah pasien masuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Yang kedua, ada catatan perkembangan pasien terintegrasi hari ini dilakukan oleh semua PPA sebagai SOAP, menjadikan alat komunikasi semua PPA yang terlibat dalam pelayanan pasien. Hasil observasi SOAP Jasa Kartini, catatan pemindahan pasien antar ruangan. Subjektif, dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setiap dokumen rekam medis pasien terisi secara jelas tentang bagaimana keluhan pasien pada saat masuk. Objektif, dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setiap tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang ditulis dalam dokumen rekam medis secara lengkap. Asesmen, dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan ditulis sebagai alat komunikasi dari beberapa PPA yang terlibat dapat melakukan diagnosis utama kepada pasien. Planning dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setelah mengetahui diagnosis pada pasien, semua PPA seperti farmasi, gizi, perawat, dan dokter dapat melanjutkan rencana penunjang dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Catatan pemindahan pasien antar rumah sakit. Subjektif, dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setiap dokumen rekam medis pasien terisi secara jelas tentang bagaimana keluhan pasien pada saat masuk dan beberapa informasi yang terdapat dari saat rujukan sebelumnya. Objektif, dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setiap tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang ditulis dalam dokumen rekam medis secara lengkap di dokumen rekam medis yang baru setelah mengintegrasikan dengan dokumen sebelumnya. Asesmen dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan ditulis sebagai alat komunikasi dari beberapa PPA yang terlibat dapat melakukan diagnosis utama kepada pasien. Planning dilakukan secara efektif di Rumah Sakit Jasa Kartini. Setelah mengetahui diagnosis pada pasien, semua PPA seperti farmasi, gizi, perawat, dan dokter dapat melanjutkan rencana penunjang dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien.
Pecat- Catatan perkembangan pasien terintegrasi. Catatan inilah yang dilakukan sebagai sarana komunikasi secara tertulis antara PPA sehingga dapat mengetahui bagaimana saja tindakan yang dilakukan kepada pasien. PPA yang terlibat dimulai dari perawat yang melakukan pemeriksaan bersama dokter yang menghasilkan beberapa keluhan dan anamnesa kepada pasien. Dokter juga menuliskan diagnosis di lembar integrasi pasien sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh PPA yang terlibat dapat terlihat. Di sini juga kami sudah melakukan beberapa observasi kepada dokumen-dokumen di Jasa Kartini. Jadi kita melakukan observasi diberi 10 dokumen rekam medis pasien dan hasilnya sudah efektif tertulis dan sudah efektif dilaksanakan di Jasa Kartini. Dan pelaksanaan SOAP di Rumah Sakit Jasa Kartini sendiri dijadikan sebagai alat komunikasi bagi setiap PPA yang terlibat dalam pemeriksaan. Sehingga dokter dapat melihat keluhan dan pengobatan pasien yang dengan melihat pengisian dari beberapa KPA. Sehingga SOP diperlukan agar komunikasi setiap PPA dapat terjalin dan dapat mengintegrasikan riwayat pasien dari mulai pasien masuk sampai pasien keluar. Juga SOP sendiri di Rumah Sakit Jasa Kartini sudah dilakukan secara elektronik sehingga distribusi untuk dokumennya sendiri sudah mudah dilakukan dan hanya dengan bantuan elektronik. Untuk pelaksanaan SOP sendiri di Rumah Sakit Jasa Kartini sudah terintegrasi secara elektronik dan sudah terintegrasi secara lengkap. Juga di sini terdapat beberapa gambaran mengenai SOAP di Rumah Sakit Jasa Kartini sehingga yang tadi disebutkan oleh rekan saya bahwa PMIK bukan hanya sebagai bukan sebagai pengisi di dalam dokumen rekam medis, tetapi sebagai penganalisa bagaimana komunikasi-komunikasi dari setiap PPA dapat terjalin dengan lurus atau terjalin dengan baik di salah satu lembar integrasi pasien. Yang dimulai mungkin dari dokter yang melakukan perawatan, sehingga dokter melakukan perawatan dan menulis di lembar integrasi pasien bagaimana pemeriksaan kepada pasien, dan perawat juga melakukan beberapa perawatan kepada pasien dan dituliskan di lembar integrasi pasien itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa PPA di sini, yaitu ada dokter, perawat, ahli gizi, hasil lab penunjang, dan apoteker. Beberapa PPA lainnya juga melakukan beberapa komunikasi secara tertulis di dalam lembar integrasi pasien itu sendiri. Jadi, PMIK di sini berperan sebagai penganalisis bagaimana dokumen itu terbaca atau tidak, sudah lengkap atau tidak, atau adanya penyelewengan atau adanya kesinambungan dari setiap perawatan kepada pasien dan setiap penunjang yang diberikan kepada pasien. Sehingga dengan adanya SOAP ini dapat membantu bagaimana komunikasi antar PPA sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang juga di Jasa Kartini sudah dilakukan secara elektronik, dan hal itu sangat membantu bagaimana komunikasi-komunikasi dari setiap PPA dapat terintegrasi secara lurus dan dapat mengefektifkan waktu juga dari setiap PPA yang membutuhkan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penyaji atas pemaparan materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Demikian diskusi kelompok kita kali ini. Marilah kita tutup sesi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Wahyuni. Saya juga memohon maaf jika ada kesalahan, dan marilah kita berikan aplaus untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Recording